Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan untuk memperbanyak kapal perintis di wilayah 3T dan perbatasan. Komisi 7 DPR RI berharap alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia kepada PT Pertamina Hulu Rokan mampu meningkatkan devisa negara serta pendapatan asli daerah Provinsi Riau. Komisi 5 DPR RI meminta kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuat instrumen regulasi baru untuk mengawasi realisasi dana desa agar tepat sasaran. Halo pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusla Yanti dan rekan saya. Udah vaksin belum? Mumpung ini memang sudah banyak sekali program-program yang diberikan oleh pemerintah di beberapa daerah. Mungkin juga memang masih terpusat banyak sekali untuk di kota Jakarta, tapi bukan berarti Anda jadi merasa kesulitan ya. Rame banget, gimana. Padahal sebenarnya kalaupun misalnya Anda ingin mendapatkan fasilitasnya, tinggal datang aja untuk mencari tahu. Dan setidaknya kalaupun misalnya ikut mengantri, jangan mendekati yang namanya kerumunan. Jangan mendekati kerumunan. Jadi jika Anda memang akan melakukan vaksin, misalnya hari ini, dengan jumlah masyarakat yang cukup banyak, mungkin tetap bisa menjaga jarak, jangan sampai niatnya untuk kesehatan, tapi justru membuat klaster baru kan. Nah, itu jangan sampai. Kalaupun misalnya juga program vaksin sudah dijalankan sejak bulan Januari, terlihat juga ya ada beberapa daerah yang juga untuk masalah jumlah terpapar ini sudah mulai menurun. Alhamdulillah. Ini yang kita harapkan. Kalau pemerintah kan berharap herd immunity ini bisa segera terbentuk atau karena di tahun 2022 ya harusnya ya. Kita berharap mudah-mudahan seperti itu. Artinya kita berharap bahwa ekonomi normal kembali, semua kegiatan-kegiatan bisa berjalan lagi dengan normal. Ini mungkin yang diharapkan, artinya kita sebagai masyarakat juga harus ikut andil dalam menjaga protokol kesehatan, juga memberikan atau mengikuti aturan pemerintah terutama masalah vaksinasi ini. Ya harus. Ya kan? Dan bukan berarti kalaupun sudah divaksin itu berarti sudah kebal, ya tidak mungkin terpapar virus COVID-19. Ini adalah anggapan ataupun persepsi yang salah. Dan setidaknya juga pada saat sudah melakukan vaksin tetap harus menjaga protokol kesehatan yang ada, harus menjalankan, yaitu 5M, mulai Anda menjaga jarak, begitupun juga menggunakan masker, rajin cuci tangan, setidaknya juga mengurangi yang namanya interaksi dan menghindari kerumunan. Ini yang paling penting ya. Iya betul. Dan mengawali Suara Parlemen pada hari ini, beberapa berita kami hadirkan ke hadapan Anda. Kemenhub perlu perbanyak kapal perintis. Di berita pertama, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan yang saat ini sedang memperbanyak pembangunan pelabuhan. Berikut berita selengkapnya. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan yang saat ini sedang memperbanyak pembangunan pelabuhan. Ridwan mendorong Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan konektivitas transportasi laut di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan memperbanyak kapal-kapal perintis untuk menjangkau pulau-pulau kecil dan memenuhi kebutuhan transportasi penduduk. Baik, yang jadi persoalan sekarang sebenarnya adalah yang justru pulau-pulau kecil kita, di mana pulau-pulau kecil kita ini banyak hasil komoditas mereka yang tidak terangkut dengan baik. Oleh karena pelabuhan mereka sangat kurang, maka oleh karena itu pelabuhan-pelabuhan Nusantara kita yang sudah cukup baik ini kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan. Kemudian pelabuhan nasional juga kita seperti itu misalnya. Hal senada disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI Chen Swilan. Chen mengatakan konektivitas pelabuhan-pelabuhan kecil dan transportasi pelengkap di dalamnya memiliki peran penting dalam mendukung transportasi laut di daerah 3T. Saya minta supaya lebih banyak pelabuhan-pelabuhan kecil untuk konektivitas. Kan kita tidak mau daerah terluar kita terisolir. Jadi itu yang duluan diperhatikan. Itu yang harus memang diprioritaskan untuk membuka konektivitas antar pulau supaya tidak terisolir. Malu kita kalau daerah terpencil kita itu makin terpencil. Indah dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan.
Dan di berita kedua pemirsa, yaitu alih kelola blok rokan tingkatkan devisa negara. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan alih kelola blok rokan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan negara. Pajak dan penerimaan penjualan minyak akan masuk ke kas negara. Ini dia liputannya. Ditemui saat mengunjungi lapangan minyak di Dumai, Provinsi Riau baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan, alih kelola blok rokan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan negara. Pajak dan penerima penjualan minyak akan masuk ke kas negara. Edi berpendapat penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah. Menurutnya, proses pengalihan blok rokan harus dibarengi dengan target produksi minyak oleh pemerintah. Seluruh pendapatannya, pajaknya, dividen dan sebagainya itu masuk ke kantong negara, tidak perlu dibagi dengan pihak pengelola lainnya. Nah, bagi daerah tentu akan menambah juga pendapatan asli daerahnya, meningkatkan penggunaan tenaga kerja dari warga dan masyarakat Riau. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nurdin mendorong agar target lifting minyak sebesar 734.000 di tahun 2021 bisa tercapai. Seluruh aset terkait penambangan juga harus diselesaikan. Oleh karena itu, Alex berharap Pertamina mampu mengelola sisa minyak sebesar 375 juta barel untuk kepentingan daerah dan nasional. Pernah di masa puncaknya ada 1,2 juta barel per hari, sehingga dibikin prasasti itu. Sekarang minyak masih ada sekitar 375 juta. Chevron sudah mengeksploitir sampai 18,1 miliar barel. Nah, sisanya ini dikelola oleh Pertamina. 375 juta barel itu kan banyak. Dari Provinsi Riau, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Refocusing dana desa harus tepat sasaran. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengungkapkan rapat tersebut membahas hasil pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2020, membahas dan menetapkan refocusing program dan kegiatan kementerian. Rapat juga membahas roadmap pengembangan dan pengelolaan daerah tertinggal dan transmigrasi serta membahas pengawasan dan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021. Berikut berita selengkapnya. Komisi 5 DPR RI meminta kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membuat instrumen regulasi baru untuk mengawasi realisasi dana desa agar tepat sasaran. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengungkapkan, rapat tersebut membahas hasil pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2020. Rapat juga membahas roadmap pengembangan dan pengelolaan daerah tertinggal dan transmigrasi, serta membahas pengawasan dan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021. Bagaimana pengawasan dana desa ini bisa dilakukan secara baik. Ya. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa tidak bisa sepenuhnya juga kita menyalahkan kepala desa. Ini juga harus kita lihat sejauh mana sistem yang sudah dibangun. Nah, kalau menurut saya sistem ini harus diperbaiki. Anggota Komisi 5 DPR RI, Herson Mayulu, meminta Menteri Desa dan jajaran segera menyiapkan regulasi baku terkait tupoksi tenaga pendamping profesional Indonesia atau TPPI yang sampai saat ini belum ada. Selain itu, menurutnya belum ada juga regulasi yang mengatur pengawasan dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Bagaimana mengawasi dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat? Nah, padahal dananya cukup besar, 73 triliun. Dan kecenderungan sekarang sudah mulai ada kepala-kepala desa yang nakal, yang menyalahgunakan dana desa tersebut. Fitian dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Kini kita beralih ke Badan Legislasi DPR RI pemirsa yang mendorong pembentukan Badan Pangan Nasional. Anggota Badan Legislasi DPR RI Halid mengatakan permasalahan ketahanan pangan yang terjadi di Indonesia disebabkan masih minimnya pemanfaatan lahan, pengembangan teknologi, serta faktor iklim dan cuaca yang ekstrim. Untuk itu Badan Legislasi DPR RI meminta pemerintah segera mendirikan lembaga pangan sebagai pengendali pasokan, distribusi, dan kestabilan harga sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Ini dia liputannya.
Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Bulog dan Badan Pusat Statistik atau BPS di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Badan Legislasi DPR RI Sulaiman El Hamzah mengatakan, indeks ketahanan pangan Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Akan tetapi, masih lemahnya pengawasan terhadap penataan lahan pertanian dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi masalah utama dalam pencapaian produktivitas hasil panen. Sulaiman menegaskan, rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi ketersediaan pangan karena dapat mengancam stabilitas harga komoditas dan kesejahteraan para petani. Ini kan sama dengan mematikan masyarakat sendiri, masyarakat petani khususnya. Dan karena itu maka kita sudah menyatakan sikap untuk tidak mendukung rencana impor beras itu. Kita sampai pada bulan Mei nanti masih cukup aman. Dan untuk seterusnya dengan panen-panen berikutnya, sekalipun ada bagian yang gagal panen. Anggota Badan Legislasi DPR RI Nyoman Parta mengemukakan, permasalahan pangan tidak hanya meliputi beras, akan tetapi juga tentang pengelolaan daging, ikan, dan rempah-rempah yang harus diperbaiki oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Dengan adanya badan ini diharapkan ada tata kelola yang strategis dan menyeluruh dari hulu ke hilir, yang harapan kami Presiden segera memutuskan, bahkan harus diberikan hak yang kewenangannya agak khusus. Ajib dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Di berita selanjutnya terkait dengan perlu sosialisasi proaktif pelaksanaan PTSL di Sumatera Barat. Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi 2 DPR RI ke Sumatera Barat, Samsul Rizal, mengatakan bahwa untuk mensukseskan program pendaftaran tanah sistematif lengkap atau PTSL di Sumatera Barat ini perlu adanya upaya teknis secara khusus dan berkesinambungan serta pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penguatan hak masyarakat adat dalam kegiatan PTSL. Berikut berita selengkapnya. Dalam kunjungan spesifik ke Provinsi Sumatera Barat, Komisi 2 DPR RI menilai masih banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaan PTSL, masih banyak masyarakat yang belum mau mendaftarkan tanahnya karena status tanah yang mayoritas masih milik bersama. Ditemui usai pertemuan Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi 2 DPR RI ke Sumatera Barat, Syamsu Rizal mengatakan, untuk mensukseskan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Sumatera Barat ini, perlu ada upaya teknis secara khusus dan berkesinambungan, serta pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penguatan hak masyarakat adat dalam kegiatan PTSL. Ada juga kemajuan-kemajuan yang sudah disiapkan yang dapat dibuat oleh BPN Provinsi Sumatera Barat ini, baik itu PTSL, tapi soal bank tanah tadi yang kita lihat, memang mereka belum banyak berbuat karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang tenaga kerja, dan di situ baru diatur tentang bagaimana skema untuk penyiapan inventarisasi soal tanah itu untuk masuk menjadi bank tanah. Anggota Komisi 2 DPR RI Reska Oktoberia mengatakan masih banyak masyarakat khawatir akan meningkatnya nilai objektif pajak pada SPPT PBB. Sementara produktivitas tanah tidak sebanding dengan nilai pajak. Satu komunikasi yang mungkin tidak sampai secara utuh ke masyarakat sehingga masyarakat menjadi takut untuk mendaftarkan contohnya tanahnya ataupun sawahnya yang dilalui dengan proyek ini. Nah, jadi saya berharap sosialisasi atau informasi itu harus disampaikan utuh ke masyarakat. Dari Sumatera Barat, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Dan di berita terakhir mengawali Suara Parlemen edisi hari ini pemirsa, yaitu Komisi 1 dukung rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Hasanuddin mendorong segera terwujudnya Undang-Undang Keamanan Laut guna memaksimalkan penguatan tugas dan fungsi Bakamla dalam pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Kami berikan liputannya untuk Anda. Komisi 1 DPR RI mendorong terbitnya Undang-Undang Keamanan Laut sebagai penguatan tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Bakamla RI baru-baru ini di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Hasanuddin mendorong segera terwujudnya Undang-Undang Keamanan Laut guna memaksimalkan penguatan tugas dan fungsi Bakamla dalam pengawasan,
pengamanan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Supaya disegerakan undang-undang keamanan laut, sehingga di situ nanti peran dari Bakamla itu lebih eksis lagi, sehingga mampu mengamankan laut yang memang ini sangat signifikan ya untuk kita wujudkan ya begitu. Nah, untuk Permenas Mandenas mengungkapkan, selama ini Bakamla telah menangani berbagai kasus ilegal di wilayah teritorial laut Indonesia. Menurutnya, tindakan ilegal di laut terjadi karena pelaku menyadari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Mendesak kepada pemerintah untuk mungkin pada saat revisi Prolegnas sudah harus masuk undang-undang Bakamla. Kekuatan yang ideal. Tentunya kekuatan yang ideal ini kalau hanya sebatas Kepres mungkin tidak bisa cukup. Tapi kalau dengan adanya terbentuknya sebuah regulasi dalam bentuk undang-undang, mungkin ini akan memberikan kewenangan yang luas bagi Bakamla untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal di laut. Itu terutama melakukan tindakan awal itu dalam proses penyidikan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran ilegal di wilayah teritorial kita di laut. Alfat dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadir ke hadapan Anda dengan surat kabar yang terbit pada hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ya, pada hari ini sudah kami siapkan pemirsa di meja kami yaitu Harian Kompas yang terbit pada hari ini, hari Senin tanggal 22 Maret tahun 2021 dan akan segera kami hadirkan, kami pilihkan salah satu headline surat kabar yang ada di Harian Kompas. Segera kami masuk dalam headline surat kabar. Ya, headline Kompas pada hari ini mengangkat tentang data lembaga masih rentan diterobos. Belum semua instansi pemerintah ataupun swasta di tanah air memiliki sistem manajemen dan pengamanan data yang kuat. Akibatnya kasus kebocoran data rentan terjadi. Regulasi kuat dalam perlindungan data pribadi yang tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat diyakini bisa mengubah hal tersebut. National Cyber Security Index tahun 2020 yang disusun e-Governance Academy Foundation menempatkan Indonesia di peringkat ke-76 dari 160 negara yang dikaji. Indeks ini mengukur kesiapan negara dalam mencegah ancaman cyber dan mengelola insiden cyber. Untuk Indonesia, dari 12 indikator indeks perlindungan data pribadi termasuk yang mendapatkan skor rendah, yakni 1 dari maksimal 4. Kajian ini juga menunjukkan bahwa komunitas digital di Indonesia lebih maju ketimbang pengamanan cyber. Lemahnya perlindungan data pribadi dapat membuat data yang disimpan institusi rentan dieksploitasi, baik untuk keperluan ekonomi maupun kepentingan lainnya. Ya, kalau untuk masalah yang namanya perlindungan data pribadi ini memang masih dipikirkan dan akan dihadirkan bahkan undang-undangnya. Tapi kalaupun misalnya sampai saat ini memang kebocoran-kebocoran bukankah sudah terjadi sejak lama ya? Ya, memang sudah terjadi, makanya pemerintah bersama DPR RI sedang membahas ya terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data ini penting sekali karena jangan sampai nanti lagi-lagi hanya untuk misalnya digitalisasi, akhirnya data konsumen atau masyarakat yang menjadi korban. Itu dia.
Jadi kalaupun misalnya juga ada yang beranggapan bahwa sudah siapkah sebenarnya Indonesia masuk pada dengan kondisi misalnya sudah banyak perkembangan teknologi yang semakin canggih. Ya kan? Ini harus hati-hati sekali untuk yang namanya data perlindungan ataupun data pribadi ini dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, detailnya di Harian Kompas pemirsa kami hadirkan tadi sudah ada kami pilihkan satu ya yang dijadikan oleh Harian Kompas menjadikan headline surat kabar pada yang di pagi hari ini yang terbitnya di pagi hari ini ya. Dan pemirsa Anda jangan kemana-mana, setelah ini kami akan hadir dengan tema dan kami hadirkan juga yang berkaitan dengan penyelenggara ibadah haji di Indonesia. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan yang sulit untuk diselesaikan di Indonesia. Kalau kebakaran pada umumnya disengaja. Membakar sengaja itu 15 tahun, tidak sengaja 5 tahun, 30. Begitu ibu kota negara ini pindah ke Kalimantan Timur, sehingga kalau misalnya dari timur yang selama ini selalu dianggap tertinggal, itu betul-betul bisa mengangkat pertumbuhan di sana. Pemirsa, sebulan lagi kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Itu berarti juga tidak jauh lagi ya untuk yang namanya kalau udah Lebaran Idul Fitri, nggak lama kemudian pasti Lebaran Haji. Bahasanya kan seperti itu. Bedanya hanya 1,5 bulan. Kenapa kamu berharap untuk masalah jemaah haji? Mungkin banyak yang bermasalahan ya. Orang masih berharap untuk berangkat atau ibadah haji ke Tanah Suci, tapi lagi-lagi kalau kita lihat tahun kebelakang kan tidak diperbolehkan atau ditutup jemaah haji Indonesia ke sana. Nah, kalau Lebaran sih udah jelas ya di depan mata. Katanya mudik pun sekarang sudah diperbolehkan dengan protokol tapi bagaimana dengan kondisi calon jamaah haji apakah berangkat atau tidak? Sekarang kan program vaksinnya ini kan juga pemerintah sudah memberikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tapi untuk para calon jamaah haji ini vaksinasinya juga sudah disediakan nggak ya? Setidaknya kan butuh persiapan matang dong dari sekarang. Jangan salah, kalau kita lihat kemarin yang sempat diperbolehkan jemaah haji kita misalnya melakukan umroh, di Indonesia sudah dilakukan tes dengan kondisi atau hasil negatif. Tapi begitu di sana dilakukan kembali hasilnya positif. Ternyata berbeda sekali ya. Salah kali ya. Nah pemirsa, ini dia nih, untuk vaksinasi jamaah haji ini memang harus segera dilakukan walaupun ini masih bentuknya dalam bentuk persiapan. Tapi jangan sampai tertunda. Ini yang akan kami angkat ke hadapan Anda mengenai persiapan untuk bagaimana untuk penyelenggara ibadah haji di Indonesia. Kami berikan dahulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Vaksinasi jamaah haji jangan tertunda. Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 untuk 173.160 calon jemaah haji Indonesia akan selesai pada Mei 2021. Untuk itu, DPR meminta pemerintah harus menjamin alokasi stok vaksin untuk jamaah haji, meskipun direncanakan akan mengikuti skema vaksin nasional. Namun, disarankan ada skema khusus sehingga akan lebih mudah memantau dan menjamin agar seluruh calon jamaah haji yang akan diberangkatkan sudah tervaksinasi. Di samping itu, pemerintah harus menyusun penjadwalan vaksinasi calon jamaah haji dan melakukan komunikasi secara intensif dan masif mengenai jadwal vaksinasi kepada calon jamaah agar tidak terjadi misinformasi. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan sinkronisasi data calon jamaah haji penerima vaksin guna menghindari adanya kesalahan data ataupun data ganda penerima vaksin. DPR mendorong pemerintah untuk mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi agar calon jamaah haji Indonesia dapat diberangkatkan pada tahun ini. Mengingat tahun lalu terjadi penundaan keberangkatan jamaah haji akibat pandemi. Jangan sampai tahun ini haji tertunda lagi.
Kementerian Agama belum mendapatkan kepastian terkait dengan waktu keberangkatan calon jemaah haji tahun 2021. PLT, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Hoirizi menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian penyelenggaraan haji yang masih dikaji oleh pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan itu. Kementerian Agama saat ini memilih fokus kepada persiapan calon jemaah haji yang telah mendaftar. Persiapan itu diantaranya dengan upaya mengintensifkan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi di tengah pandemi COVID-19. Kemenak telah menyerahkan 160.000 jemaah haji reguler dan 14.000 jemaah haji khusus kepada Kementerian Kesehatan untuk divaksin. Sedangkan Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menyambut baik keputusan otoritas Arab Saudi yang akan membuka kembali penerbangan mulai 17 Mei tahun 2021. Dan kita berharap bahwa memang untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini calon jamaahnya bisa berangkat ke Arab Saudi, dan Arab Saudi juga sudah membuka kesempatan ataupun membuka atau memberikan kuota kepada Indonesia agar bisa calon jamaah haji ini diberangkatkan. Nah, tapi kalaupun misalnya sebenarnya ada apa saja yang memang juga menjadi beberapa faktor sehingga Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan kepastian ya pemirsa ya, bagaimana apakah bisa mengirim calon jemaah haji nantinya untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Nah, kami harus berbincang-bincang dengan Ketua Komisi 8 DPR RI untuk Anda, tapi kami akan hadirkan langsung setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Potret anggota Dewan Perwakilan Rakyat ketika terjun dan bekerja di dapilnya. Bertemu konstituen, menjaring, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Semuanya dikemas lebih menarik dalam program Suara Dapil. Hadir setiap hari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Ya pemirsa, kita masuk dalam segmen dialog. Pada hari ini telah hadir bersama kami di sini Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PAN, daerah pemilihan Banten 2, yaitu Pak Yandri Susanto. Kita akan bertanya-tanya, karena kan kamu juga nantinya kan pengen masuk ketuaan atau ingin masuk ya? Yandri lah. Oh, ketuaan, masih masa muda. Dan memang masih muda, masih muda. Assalamualaikum Bang Yandri, apa kabar? Mbak Yus, Mas Medi, waduh lama nggak ketemu nih. Iya, kita sudah lama sekali nggak bersua, tapi kali ini juga dengan kondisi pandemi, kita juga harus menjaga protokol kesehatan ya Bang ya, dengan kondisi kita bisa berwawancara. Dan pertanyaan memang mendasar bahwa banyak sekali masyarakat menanyakan, ada nggak ya kuota ataupun misalnya penyelenggara ibadah haji tahun ini? Sama, saya deg-degan juga dengan pertanyaan itu. Jadi Mbak Yus, ini saya di Komisi 8 sudah sangat serius untuk persiapan haji. Termasuk dulu yang tahun 2020 batal, persiapan kita sangat serius. Nah ini memang sampai hari ini, biar masyarakat dengar nih, sampai hari ini pemerintah Saudi belum memberikan kepastian. Belum. Apakah Indonesia bisa memberangkatkan calon jamaah haji atau tidak memberangkatkan. Kalaupun memberangkatkan, berapa persen? Tapi kami di Komisi 8 minggu lalu sudah memanggil beberapa menteri yang terkait dengan pelaksanaan haji, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Perhubungan. Kenapa 3 ini kami panggil? Pertama, Menteri Agama, kami ingin memastikan bagaimana komunikasi dengan Kerajaan Saudi tentang kuota calon jamaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan tahun 2021. Perhubungan apa? Masalah transportasi darat dan udara. Nah, itu kan pasti dipakai oleh calon jemaah haji. Yang ketiga, Menkes. Syarat wajib yang dicantumkan oleh Kerajaan Saudi di seluruh dunia yang untuk kirimkan jemaah haji ke Saudi itu harus divaksin COVID-19. Nah, maka kemarin saya sebagai Ketua Komisi 8 juga sudah memutuskan seluruh calon jemaah haji yang tertunda berangkat tahun 2020, yang insya Allah akan berangkat tahun 2021, bila mana Saudi membuka kuota itu. Maka sebelum kuota itu diumumkan, kita tetap persiapan secara maksimal. Di antaranya semua calon jamaah haji harus kita vaksin. Tahap pertama itu selesai akhir Maret ini. Nanti tahap kedua awal Mei.
Ya. Nah, maka sebelum mereka berangkat, vaksin itu sudah selesai semua dan sudah efektivitas vaksin sudah ada di tubuh semua calon jamaah haji. Nah, tapi sekali lagi yang paling penting menurut saya hari ini, bahkan waktu di raker kemarin, Pak Menteri Agama, saya bilang, kalau Pak Menteri Agama kira-kira ada hambatan komunikasi dengan Menteri Haji Saudi, alangkah baiknya kalau Pak Jokowi langsung turun. Melobi langsung Raja Salman. Nah, beda kalau mungkin Pak Jokowi dengan kedekatan antar negara, ya kan? Dan Indonesia paling banyak ngirim calon jamaah haji setiap tahun. Mungkin sentuhan antar kepala negara itu bisa beda. Nah, oleh karena itu kita minta pemerintah Indonesia benar-benar serius supaya jamaah calon haji Indonesia berangkat. Karena saya dengar Malaysia berangkat nih. Oh, ada kota katanya. Berarti statement belum belum ada keputusan ini tidak hanya berlaku untuk Indonesia, tapi ini berlaku untuk seluruh negara-negara yang menyelenggarakan. Kita ini kan 20 negara yang kena sanksi, tidak boleh masuk Saudi, bukan hanya tidak boleh masuk Madinah, Mekah, tapi dari Indonesia ini nggak boleh masuk Riyadh, nggak boleh masuk Jeddah, nggak boleh masuk kemana-mana. 20 negara. Dan Malaysia nggak kena ke Malaysia. Nah, mungkin ini dulu sebagai evaluasi kita sebagai anak bangsa harus jujur, harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Kenapa? Periode pertama di tengah pandemi, Oktober-November, ketika umroh dibuka, Indonesia kirim tuh berapa ratus. Nah, parahnya kita ini, di sini surat keterangannya negatif. Pas sampai di Tanah Suci, di-swab lagi sama Kerajaan Saudi. Positif. Positif, 11 orang. Nah, mungkin kita dianggap main-main, dianggap tidak serius, dianggap melonggarkan protokol kesehatan. Maka kita juga minta ke Menteri Agama, sekarang oke deh kita serahkan ke pemerintah Saudi maunya gimana. Kalau mau dokternya dari Saudi datang ke Indonesia boleh. Mau antigennya dari Saudi boleh, dari Saudi boleh. Yang penting jamaah haji berangkat. Nah, ini mungkin perlu dikomunikasikan dengan pemerintah Saudi. Kalau pemerintah Saudi tidak percaya dengan protokol kesehatan Indonesia. Tapi kalau sampai gara-gara tidak percaya dengan protokol kesehatan itu, jamaah haji menjadi korban. Jadi maka kita tawarkan, oke, kerajaan Saudi, kamu aja deh yang periksa semua jamaah haji Indonesia ini, ya kan? Benar-benar yakin, berangkatkan. Nah, tentu sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan bisa berangkat semua 210.000. Kalau enggak, ya mungkin ada kuota 50%, 30%, 50%, bahkan saya bilang 5% pun harus kita ambil. Ya, tapi kalau kita lihat dari 210.000, lagi-lagi kan bicara masalah diplomasi, masih menunggu, artinya dari Komisi 8 minimal tidak menteri sekelas Presiden atau Pak Jokowi yang harus melobi kerajaan Arab Saudi. Karena betul, harus segera mungkin itu ada keputusan. Kalau misalkan sampai pertengahan puasa kita tidak dapat kuota dari Saudi, maka itu sesuatu yang berat untuk kita melaksanakan proses pemberangkatan calon jemaah haji kalau mepet ya. Karena kita harus menyiapkan hotel, penerbangan, tadi prokes, banyak hal yang harus disiapkan. Kalau misalkan cuma mepet waktunya sekitar 2 minggu sebelum pemberangkatan calon jemaah haji kloter pertama, berat. Maka awal-awal April atau akhir Maret ini, saya kira batas waktu yang paling maksimal harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kalau enggak, saya khawatir. Tapi dilihat apa, Bang? Bicara masalah pemerintah, terutama Pak Jokowi, apakah sudah ada niatan misalnya melobi dari ke kerajaan Arab Saudi sendiri atau belum? Waktu raker kemarin kita sampaikan, tapi jawaban Pak Menteri Agama kami maksimalkan dulu. Mungkin Menteri Agama berdiplomasi dulu dengan duta besar di sini atau apa, duta besar kita juga berdiplomasi di situ. Kira-kira sudah ada angin segar atau arah yang bisa membuat kesepakatan dua kepala negara, mungkin baru dilaporkan kepada Pak Jokowi. Itu juga bagus, usaha seperti itu. Jangan sampai masih mentah, berdua ini tidak tahu persoalan. Kata Pak Salman kenapa? Kata Pak Jokowi kenapa? Kan nah, oleh karena itu sekali lagi ini harus serius. Dan saya yakin semua calon jamaah haji berdoa, termasuk umat muslim di Indonesia. Kalau sampai nggak berangkat, sementara negara tetangga memberangkatkan, Malaysia, Singapura memberangkatkan misalkan, terus gimana muka kita? Muslim terbesar di dunia. Tapi apa melihat bahwa pemerintah memang benar-benar serius ya untuk mengurusi untuk keberangkatan? Sangat serius. Kalau dari persiapan sangat serius. Termasuk Komisi 8 sangat serius. Kita kemarin itu, hari Senin minggu lalu itu, paginya kita raker gabungan, siangnya kita rapat panja untuk menghitung berapa biaya perjalanan ibadah haji. Kemudian kita nanti siang juga rapat lagi. Nah, jadi terus kalau ada persiapan, kita maksimalkan terus. Tapi sekali lagi, Saudi ini kalau katanya enggak. Kalau katanya iya. Nah, ini maka perlu ada
mungkin lobby secara formal maupun lobby secara informal. Abang melihatnya seperti apa sih? Apakah kalau misalnya kita lihat karakter dari Saudinya bilang kalau iya, kalau enggak. Ini kalau misalnya dengan melihat misalnya peristiwa yang sebelumnya yang 11 orang ternyata terbukti terpapar COVID-19 pada saat tiba di sana, ini masuknya dengan krisis kepercayaan yang ada atau sebenarnya sangat ketakutan dengan kondisi yang terjadi? Itu karena mungkin Saudi melihat Indonesia kan tidak serius dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk menangani pandemi hari ini. Nah, atau kita dianggap tidak jujur, ya kan? Bayangkan nanti kalau misalkan ada ratusan ribu yang berangkat, 1-2 aja tidak patuh dengan protokol kesehatan, itu menjadi klaster. Bagaimana itu hibohnya itu di Tanah Suci? Kalau dari Indonesia terpapar 5 orang ini sudah masuk Masjidil Haram. Masjidil Haram isinya hampir jutaan orang tuh kan. Nah, itu bahaya. Itu mungkin yang dikhawatirkan oleh Saudi Arabia. Maka udahlah, kalau mereka nggak percaya sama dokter kita, sama alat-alat kesehatan kita, ya udahlah kita tawarkan ke Saudi, nggak apa-apa. Bagaimana maunya kita ikut aja deh. Yang penting calon jamaah haji yang sudah daftar tunggunya panjang sekali. Ingat Mbak Yus dan Mas Medi, sekarang ini antri calon jamaah haji kita ini rata-rata 40 tahun. 40 tahun. Jadi kalau saya berangkat baru daftar sekarang, berarti umur 86 tahun saya baru berangkat. Mungkin udah innalillahi kali. Ya. Nah, maka penting kita memastikan antrian panjang ini diurai sedemikian rupa oleh pemerintah. Salah satunya jangan lagi tertunda pemberangkatan tahun 2021. Tapi kalau Bang, kalau kita lihat bahwa Saudi sudah siap-siap secara internal, sudah persiapan secara internal yang kalau misalnya memang informasi yang kita dapatkan dan tahun lalu dari masa pandemi saja kuota yang diberikan hanya 1.000 orang saja dan kemudian juga kan dari negara-negara Timur Tengah saja yang diperbolehkan masuk ke Saudi. Tapi kalau misalnya Abang sih secara pribadi melihat dengan kondisi saat ini, optimis nggak sih bahwa kita tuh akan memang benar-benar negara yang pertama akan diberitahu bahwa memang kita bisa masuk ke Saudi? Optimis nggak untuk mendapatkan yang pertama kalau masalah haji pasti ada. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 dipastikan ada. Ada. Dan jamaahnya pasti lebih banyak dari tahun 2020. Contoh kita lihat misalkan kalau dibuka sekarang siaran langsung dari Tanah Suci, dari Mekah, dari Masjidil Haram, itu Ka'bah hampir penuh di jamaah tawaf gitu. Artinya dari sisi keterbukaan Mekah dan Madinah sekarang sudah sangat bagus. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan Indonesia saja. Apakah calon jamaah haji Indonesia boleh nggak gabung? Dapat undangan enggak? Dapat kuota enggak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Kalau haji pasti ada. Dan oleh karena itu sekali lagi kita minta kepada pemerintah Indonesia, kalau misalkan Pak Menteri Agama antara dengan Menteri Haji Saudi sudah tidak ada kesepakatan, maka sekali lagi saya minta atau mohon dengan Pak Jokowi sebagai kepala negara itu bisa turun langsung untuk memperjuangkan nasib calon jamaah haji Indonesia yang tahun 2020 sudah nggak berangkat, harapan mereka tahun 2021 berangkat, kalau tertunda lagi Masya Allah, sangat disayangkan. Tapi kalau bicara masalah teknis, vaksinasi, krisis kepercayaan kan luar biasa, artinya kemarin kejadian. Nah, dengan menyikapi, bicara masalah untuk naik haji ke depan, misalnya jika memang akhirnya dikabulkan, artinya kan krisis kepercayaan ini tidak akan terulang lagi. Nah, pemerintah sudah menyiapkan nggak sih misalnya akhirnya karena mayoritas yang akan berangkat haji kan pasti lansia lebih banyak, dan ini riskan dengan masalah kesehatan. Nah, ini apakah memang sudah dimatangkan benar nggak sih untuk vaksin terutama? Nah, makanya kita gini, saya kemarin juga sampaikan ke Menteri Agama, di antara 210.000 calon jamaah haji yang tidak berangkat, itu 60% lansia. Lansia ini komorbidnya banyak. Penyakit bawaannya atau risiko tinggi banyak. Nah, bisa jadi ketika mereka mau divaksin juga nggak bisa divaksin. Nah, oleh karena itu saya bilang, Pak Menteri Agama, untuk kita tetap memenuhi kuota, kalau nanti dapat kuota maksimal dari Saudi, masih punya waktu untuk membuat susulan baru. Jadi yang nggak bisa berangkat, misalkan sekian 50.000 yang nggak bisa berangkat, ya kita berangkatkan yang tahun 2021 yang harusnya berangkat, kita majukan. Nah, ini pentingnya sesegera mungkin sebenarnya vaksin itu. Bayangkan kemarin itu nggak ada rencana vaksin secara massal untuk calon jamaah haji. Nah, ketika rapat gabungan, kita sudah putuskan, akhir Maret maksimal tahap pertama harus semua sudah selesai. Nah, artinya nanti kan kelihatan tuh, berapa banyak yang nggak bisa divaksin. Berapa banyak yang tidak dengan risiko tinggi tidak bisa berangkat. Dari situ sudah dievaluasi untuk dipersiapkan calon jamaah haji berikutnya, karena kan antrinya banyak, 5 juta orang.
5 juta loh yang antri sekarang. Nah, jangan sampai kuota nanti yang misalkan diberikan oleh Saudi penuh 100%, 210.000 ternyata nggak terisi karena apa? Vaksinnya terlambat. Nah, ini saya maksud supaya di samping kita lobby dengan pemerintah Saudi, persiapan di tanah air dengan protokol kesehatan itu harus benar-benar ketat dan jangan sampai ada celah. Saya khawatir nanti banyak intelnya tuh Saudi di sini kan, itu di Indonesia nggak benar tuh, nggak usah berangkat lah. Jangan sampai hal-hal yang remeh-temeh seperti itu menjadi gangguan terhadap seluruh calon jamaah haji yang akan berangkat. Jadi memang calon jamaah haji tahun 2020 merupakan prioritas utama. Prioritas itu sudah kita putuskan waktu ketika dibatalkan pemberangkatan, maka sudah diputuskan antara Komisi 8 dan Menteri Agama waktu itu yang tidak berangkat tahun 2020 diprioritaskan tahun 2021. Nah, begitulah terus saja nanti. Yang tidak berangkat tahun 2021, 2022 karena mundur 1 tahun. Nah, makanya kalau tahun 2021 ini juga nggak berangkat kembali, Masya Allah, itu panjang sekali antriannya. Jadi list daftar sama yang lansia tadi gitu. Ya, jadi setidaknya list ataupun daftar daripada untuk ngantri untuk bisa mendapatkan kuota ini masih makin panjang ya pemirsa ya. Bang Yandri, kita harus jeda terlebih dahulu. Anda jangan kemana-mana pemirsa, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mengenal lebih dekat sosok perempuan yang tangguh, serta kesehariannya dalam mengabdi dan mendedikasikan hidupnya untuk menyerap keluh kesah masyarakat. Simak inspirasinya bersama Perempuan Parlemen setiap Selasa dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami pemirsa di Suara Parlemen. Bang Yandri, kita masih teruskan mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Untuk masalah vaksin ya, memang masih melihat selanjutnya ya, karena tapi setidaknya juga kan, apalagi Indonesia saat ini juga masih dibilang bahwa ada khawatir vaksin palsu masuk lah, apa bagaimana. Nggak halal lah aja ya. Nggak halal lah. Tapi setidaknya memang kita berharap bahwa kita mendapatkan kuota untuk tahun ini. Setidaknya pengurangan kuota pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kemungkinan besar ya. Kalau dilihat dari pelaksanaan ibadah di tengah pandemi, kemungkinan pengurangan kuota itu kelihatannya pasti ya. Pasti. Tapi tetap kita siapkan juga kalau kuota penuh. Ya. Jadi sekarang persiapan Kemenak sama Komisi 8 itu persiapan kuota penuh. Baik dari sisi penerbangan, hotel, catering, maupun dari sisi kesehatan, itu kita siapkan full kuota. Nah, kalau misalkan nanti kuotanya apakah 75%, 50%, bahkan 5% yang paling kecil, itu tetap akan kita ambil dengan persiapan tentu sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh Saudi Arabia. Tapi sekarang semua disiapkan dengan anggaran yang full untuk kuota 100%. Nanti kita lihat sekali lagi, tapi sampai sekarang kan belum tahu berapa sih kita yang dapat. Boleh enggak sih berangkat, itu belum. Tapi kan siap-siap sudah dilakukan, tenaga kesehatan haji sudah divaksin misalnya, prioritas juga, pembimbing juga sudah divaksin, setidaknya juga nanti ini kan calon jamaahnya. Nah, pada saat nanti ini dengan kondisi untuk masalah. Jadi gini, kalau persiapan saya kira secara teknis ya, itu hampir selesai semua. Misalkan berapa hotel yang biasa dipersiapkan untuk kuota 210.000 sudah selesai. Ya. Udah siap itu, tinggal dibayar aja. Kemudian catering untuk berapa ratus ribu yang jamaah haji untuk makan 3 kali sehari itu sudah siap. Untuk penerbangan Garuda sama Saudi Airlines sudah siap. Jadi semuanya sudah oke kalau itu nggak ada masalah. Semuanya sudah siap. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti ini juga ada tinggal nunggu berangkat nggak nih? Nah, kayak Mbak Yos nih mau mudik, ya kan? Udah siap semua, udah dikemas, baju udah dikemas, anak-anak udah siap, belanjaan sudah ada. Nggak ada mobil yang jemput, gimana? Nah, kira-kira gitu. Ya, itu masih menunggu kuota. Tapi kalaupun tapi sudah siap semua. Nah, kalaupun misalnya juga nanti insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kuotanya sesuai yang diharapkan. Nah, benar nggak sih kalau misalnya nanti juga angka ataupun harga akan naik? Nah, jadi kalau harga itu tentu hitungannya mudah-mudahan dolar nggak naik. Itu dulu ya kan? Dolar. Kemudian kalau nanti pembatasan itu harga satuan hotel atau pesawat kan tetap. Misalkan ini hotel biasanya 1 kamar 4 orang. Ya. Ketika ada prokes protokol kesehatan dari Saudi,
satu kamar yang biasanya tahun lalu waktu jamaah haji normal 4 orang satu kamar. Kalau sekarang harus 2 kamar, berarti kan biaya kamar naik. Iya, Pak. Jatuhnya per orang. Harus dibayar 4 orang, harus dibayar 2 orang. Nah, ini juga sudah kita hitung. Kalau ada kenaikan sudah kita hitung, tapi jangan sampai terlalu tinggi kenaikannya untuk calon jamaah haji karena ada dana dari BPKH, dana keuangan haji itu kan yang dikelola, dibisniskan itu, ada hasilnya. Nah, itu mungkin sebagian besar bisa menutupi biaya-biaya yang terjadi peningkatan bila mana terjadi pengurangan kuota atau tadi protokol kesehatan mewajibkan pengurangan di beberapa tempat, misalkan hotel atau pesawat, ya kan? Ini yang semua sudah kita hitung kok. Artinya kalau jika sudah dihitung, jika misalnya nanti di sana ada jamaah haji kita terpapar COVID, nah harus dikarantina 14 hari, ini biaya negara atau dibebankan sama jamaah itu sendiri? Sekarang makanya kita terus, saya bilang komunikasikan terus Pak Menteri Agama dengan Kerajaan Saudi. Sebenarnya tahapan yang harus dilalui oleh seorang calon jamaah haji, mulai dari berangkat sampai ke Tanah Suci, sampai pulang kembali, itu berapa hari yang dibutuhkan. Nah, mungkin kalau selama ini, misalkan Arba'in, ada 40 waktu sholat di Madinah, mungkin itu kemungkinan bisa ditiadakan. Untuk memperpendek proses ibadah yang wajib-wajib. Mungkin yang sisa waktu itu digunakan untuk isolasi dulu. Kalau memang itu kewajiban dari Saudi, misalkan harus isolasi. Nah, maka ini perlu dimatangkan lagi. Tapi intinya beginilah, waktu rapat kerja dengan Menteri Agama itu, apapun yang disyaratkan oleh Kerajaan Saudi kita sanggupi. Yang penting jamaah haji ini bisa berangkat. Ya kan? Mau berapa hari di sana, mau berapa pun biayanya, berapa hari isolasi mandiri, semuanya kita okekan. Yang penting calon jamaah haji dari Indonesia bisa berangkat. Itu poin utamanya. Jadi jangan ada alasan, aduh ini terlalu tinggi bayarnya, jangan. Aduh ini terlalu ribet isolasinya, jangan. Yang penting kita layani dengan sedemikian rupa, calon jamaah haji yang sudah antri panjang itu bisa kita urai dengan tetap memberangkatkan tahun ini. Jadi alasannya nggak bisa kita tiadakan. Tapi kalau misalnya melihat sampai saat ini, sebenarnya ini sudah disosialisasikan belum, Bang? Sudah. Jadi tahun 2020 kan gagal berangkat tuh. Iya. Jadi ada istilahnya jamarat, jagung untuk pembatalan haji dan umroh. Iya. Jadi termasuk saya itu sosialisasi hampir 30 kali muter sebagai narasumber. Kenapa haji batal? Nah, kita sampaikan ke calon jamaah haji, termasuk ke alim ulama, ke tokoh-tokoh masyarakat, kita sampaikan ke seluruh Indonesia. Terus gimana kemungkinan tahun 2021? Kita sampaikan juga. Jadi ini tetap ada prakondisi. Jadi kita tidak juga ingin memberikan angin surga kepada calon jamaah bahwa pasti berangkat, enggak juga. Tapi juga kita nggak mau, tidak berangkat juga nggak mau. Jadi semua kondisi mentalnya harus kita siapkan. Kalau berangkat memang mereka sudah disiapkan. Kalaupun nggak berangkat, memang prakondisi itu sudah lama kita sampaikan. Karena di tengah pandemi ini tidak ada kepastian berangkat atau tidak berangkat. Termasuk yang sudah bayar lunas tahun 2020 belum tentu berangkat. Kenapa? Komorbid tadi. Kalau dia nggak bisa divaksin, ada risiko tinggi. Apalagi nanti kalau misalnya ada pembatasan umur, seperti umroh kan? Umroh kan dibatasi. 18 sampai 55 tahun. Kalau misalkan haji nanti dibatasi umur, nah artinya yang lansia bisa banyak kena pangkas. Maka kita sebagai Komisi 8 dan Kementerian Agama itu terus mensosialisasikan ke daerah-daerah secara langsung kepada alim ulama, MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, semuanya kita sampaikan kemungkinan haji di tengah pandemi. Sampai pada penambahan, kalaupun misalnya ada penambahan biaya nanti ya, Bang? Udah kita sampaikan. Udah kita sampaikan semua, kalau ada pembatasan pasti ada kenaikan biaya. Yang berangkat ya. Kalau ada pembatasan 50%, pasti yang ada tanggungan tambahan dari baik dari pemerintah Indonesia maupun dari jamaah haji. Tapi kalau misalnya bagi saya, menurut saya nggak akan terlalu masalah. Yang penting bagi mereka berangkat sih sebenarnya. Artinya masyarakat merasa sebenarnya antusias untuk walaupun biaya itu akan bertambah karena memang proses. Saya meyakini itu. Jadi mimpi calon jamaah haji untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima itu bukan bagi mereka tidak terlalu soal kalau misalkan harus ada nambah biaya sekian. Yang penting mereka berangkat itu jauh lebih utama. Tapi tetap kita meminimalkan beban yang akan ditanggung oleh calon jamaah haji. Tadi saya bilang ada dari negara, ditambah lagi dari nilai manfaat yang dikelola oleh keuangan haji selama ini. Ya. Berarti kita tunggu sampai bulan Mei ya, Bang? Enggak. Kalau kepastiannya? Nggak mungkin. Jadi kalau saya bilang tadi pertengahan puasa. Pertengahan puasa di bulan April? Iya, kalau 15-17 Ramadan, itu berarti awal Mei.
Kan kita paksakan tanggal akhir 13. atau awal Mei. Awal Mei itu Saudi tidak memberikan kepastian, maka ya saya pesimis Indonesia bisa memberangkatkan. Tapi ya doa kita semua insya Allah tahun ini calon jamaah haji bisa maksimal berangkat ke Tanah Suci. Amin. Terima kasih banyak Bang Yandri Makasih, sudah hadir Mbak pada Esma, hari Mbak ini. Dede. Pemirsa kita semua sama-sama berdoa ya, semoga Saudi memberikan jawaban secara cepat. Kalau perlu jangan sampai pada 15 Ramadan. Ya, supaya persiapan juga maksimal ataupun matang dilakukan. Ini kita doa kita bersama. Dengan demikian Suara Parlemen edisi pada hari ini telah usai. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, karena dengan menjaga kesehatan mulai dari diri kita, tanpa sadar Anda juga menjaga lingkungan sekitar Anda. Saya Yusli Hayanti, Saya Mendi Nugroho. tentunya bersama Bang Yandri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.